warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, kelas A1122. Dengan fasilitator Ibu Erlina Wati MPD dan pengajar praktik Ibu Fauji Sri Astuti MPD. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dengan keterampilan coaching bertujuan untuk meningkatkan performa guru dalam menciptakan pembelajaran berpihak kepada murid. Perkenalkan, saya Dede Wahyuni SPD dari SD Negeri 010 Meranti Makmur. Saya Eka Rini Setiawati Esos dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Perkenalkan, saya Siti Fatima SPD dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah. Saya Sinta Riza SPD dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah. Oke, singkat saja. Burung irian makan ikan. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, and action. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Dede, kabarnya alhamdulillah baik Bu. Nah, pada siang hari ini Ibu Siti akan melakukan proses kucing ya dengan kucinya. Nah, pada proses kucing ini nanti diharapkan Ibu Siti sudah memiliki kemampuan kompetensi kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pada proses coaching kali ini ada beberapa yang akan saya nilai nanti, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan. Baik, Bu. Kira-kira Bu Siti dari proses coaching kita siang hari ini, nah kompetensi yang mana nih yang akan Ibu Siti kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, baru mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya nanti bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi diri dari coach saya. Berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya dalam proses coaching kita siang hari ini. Nah, kemudian yang mau Ibu kembangkan, yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang kompetensi yang mana? Oke, baik Bu. Jadi dari dua kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin ya Bu ya, saya ingin lebih mengembangkan membuat pertanyaan berbobot ya kan Bu. Mungkin pertanyaan berbobot ini adalah awal dari kita menggali lebih dalam lagi tentang potensi-potensi diri dari coach saya nantinya. Oke, baik Bu Siti, pertanyaan terakhir nih dari saya, kira-kira indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching siang hari ini itu apa? Iya, jadi Bu, indikator yang ingin saya capai dari proses coaching nanti, saya mampu menggunakan teknik alur tilta di dalam percakapan nanti, sehingga coach saya nanti bisa menggali potensinya dengan lebih maksimal tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, di mana pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengarahkan coach tadi menemukan tujuan percakapan, membantu mengidentifikasi masalahnya. Coach saya mampu membuat rencana aksi dan coach saya juga bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana yang telah dia buat. Oke, baik Ibu Siti, kita akan laksanakan proses coachingnya siang hari ini, akan saya amati. Semoga coaching Ibu Siti berjalan dengan lancar. Terima kasih, dan Bu. menemukan solusi dari permasalahan coaching. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Siti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Waalaikumsalam, halo Kak Siti. Iya, sehat kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat Sinta nih Kak. Iya, jadi ini di siang hari ini udah makan belum? Udah sih Kak, cuman ya makan kenyang aja sih karena emang ya inilah makanya pengen jumpa sama Kak Siti. Oh, iya. Jadi maksud tujuannya nih ingin jumpa dengan kakak ini mau ngapain kita? Ya gini kan Kak, Sinta tuh lagi bingung sih Kak sebenarnya. Kan alhamdulillah ya kan Kak dapat kesempatan bisa ngikutin PGP. Alhamdulillah, insya Allah sih ini kegiatannya kan sampai Desember. Nah ternyata kemarin dapat instruksi kan Kak dari kepala sekolah yang kebetulan Sinta kan juga pembina pramuka. Jadi kita tuh lagi ada persiapan untuk mengikuti perlombaan Kopbas. Nah inilah Kak, karena ada dua agenda yang masing-masing itu punya due date dan Sinta sekarang bingung nih cara cara untuk bisa dapat
kedua-duanya tuh dengan hasil yang maksimal seperti itu Kak. Oh ya, jadi permasalahan Sinta ini yang sekarang sedang sibuk dengan PGP, Benar. juga sebagai diamanahkan sebagai pembina pramuka, ada pula kegiatan Kopbas ini ya. Kalau boleh tahu nih kakak belum tahu itu Kopbas itu ngapain ya? Nah, jadi kan Kak, Kopbas itu sebenarnya adalah kayak kegiatan camping, ya kan, untuk dari tingkat SD, SMP, SMA itu kegiatan pramuka sebagian Sinembah. Jadi itu emang agenda tahunan dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun kedua kami ikut kegiatan itu Kak. Berarti Sinta ini adalah guru yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah sih, sudah Kak. menjadi guru penggerak, dapat amanah jadi pembina pramuka. Berarti amanah itu sangat dari kepala sekolah itu memang tidak salah tempat ini sepertinya. Iya, alhamdulillah nih Kak. Iya, jadi kalau boleh tahu ini ya penyebab dari permasalahan atau kegalauan hati itu tadi apa ini? Oke Kak, detailnya ya Kak, sebenarnya penyebabnya itu adalah karena masing-masing kegiatan ini punya due date ya kan Kak. Jadi Sinta tuh mungkin lebih sedikit kesulitan masalah pembagian waktu. Nah, pembagian waktunya itu yang Sinta belum bisa memanage dengan baik. Itu Kak permasalahan yang Sinta rasakan sekarang. Jadi karena ada due date tadi ya, baru ada juga memang kesibukan lain nih. Jadi dari permasalahan itu yang Sinta harapkan nih kondisi idealnya itu apa? Nah, sebenarnya Sinta tuh pengen kan Kak, karena ya Sinta ini mungkin salah satu tipe yang kalau udah terjun ke bidang itu nggak mau sia-siain waktu. Sinta pengen bener-bener maksimal kan Kak. Jadi Sinta pengen walaupun CGP tetap running, berjalan dengan baik, dengan hasil yang harapannya tentu bakal lebih bagus dari setiap modulnya. Tapi Sinta juga pengen Kopbas yang diamanahkan Sinta sebagai pembina ini juga siswa Sinta itu siap bersaing gitu loh Kak di selama Kopbas, karena ya kami juga pengen pulang bawa piala seperti itu. luar biasa. Itu sih yang Sinta harapkan Kak. Benar sih, memang luar biasa sekali ya Sinta ini guru yang memang benar-benar profesional dan maksimal. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu itu tidak ingin setengah-setengah ya. Betul Kak. Jadi kalau menurut Sinta ini dari kondisi yang sekarang nih, skalanya itu dalam pikiran Sinta itu kalau kondisi ideal yang ingin diharapkan dengan keadaan sekarang itu sudah dalam skala berapa dari rate 1 sampai 10? Nah, kalau bahasanya kita sekarang ini kan memang manajemen waktu ya Kak problemnya. Kalau untuk yang ada sekarang itu ada di rate 5 dari 10. Nah, memang harapan Sinta itu Kak, kalau bisa itu meningkat dari 9 sampai 10. Itu sih yang Sinta harapkan sekarang Kak. Iya ya, jadi Sinta merasa ini rate-nya ini ingin ditingkatkan gitu ya dari manajemen waktu. Jadi kalau boleh nih kakak tahu ya, untuk dapat meningkatkan tadi rate-nya ke 9 dan 10 itu kira-kira langkah apa ini yang bisa Sinta lakukan? Nah ini nih sebenarnya ya kan Kak, inti dari pembicaraan kita ya kan Kak. Langkah ya Kak, Iya. langkah yang awal yang perlu Sinta lakuin ya, kalau Sinta pertimbangkan lagi dari berbagai kebiasaan Sinta ya Kak, langkah yang Sinta lakukan itu adalah berarti Sinta harus bisa memanage waktu, membagi waktu. Jadi kalau kita perhatikan dari pembagian jam, memang kayaknya Sinta harus ketika Sinta ada di sekolah nih, ya kan, memang kayaknya harus betul-betul memaksimalkan waktu untuk persiapan Kopbas itu, ya kan Kak, karena ibaratnya anak-anak Sinta itu kan susah ya Kak untuk dibawa persiapan di luar jam sekolah, karena memang sebagian besar kan anak-anak Sinta banyak yang pulang sekolah orientasinya kerja gitu kan, jadi kayaknya memang Sinta benar-benar harus memaksimalkan waktu di sekolah, selama di sekolah untuk persiapan Kopbas. Jadi mungkin lebih baik seperti ini kayaknya Kak. Tugas-tugas untuk CGP, ya mungkin untuk dudetnya kan kita sudah terbiasa kali ya dengan pola-pola dudetnya gitu kan Kak. Kayaknya untuk tugas-tugas CGP Sinta maksimalkan di rumah deh. Jadi pikiran Sinta itu benar-benar habis di sekolah untuk persiapan Kopbas. Jadi di rumah Sinta juga bisa tenang ngerjain CGP. Kayaknya itu mungkin langkah yang lebih tepat deh Kak Itu untuk ya. bisa manajemen waktu Sinta. Oh jadi langkahnya itu memanajemenkan waktu tadi ya. Jadi kalau menurut dari pemikiran nih kita Sinta, ada tidak langkah lain alternatif solusi yang mungkin di luar dari itu?
Kayaknya alternatif lain itu terutama untuk Kopbas kali ya Kak. Maksudnya tuh biar efisien Sinta menggunakan waktu, Sinta juga perlu kayaknya berkolaborasi dengan pembina pramuka yang lainnya Kak. Karena memang kami kan yang jadi pembina pramuka kan ada 4 orang, ya kan Kak. Jadi kayaknya untuk biar lebih efisien, Sinta kayaknya harus lebih tingkatkan kolaborasi Sinta sama teman-teman pembina pramuka lainnya dalam persiapan Kopbas ini kayaknya Kak. Iya, benar sekali ya, itu memang bisa berkolaborasi ya dengan, Iya, jadi betul. bisa memaksimalkan waktu dan bisa memanajemen kegiatan lainnya ya kan. Benar Iya, sekali Kak. itu Sinta. Nah, jadi kira-kira nih dalam melaksanakan kegiatan tersebut atau melaksanakan rencana yang udah Sinta susun tadi nih, kira-kira membutuhkan waktu yang berapa lama? Sebenarnya kalau kita bahasnya waktu Kak, untuk persiapan Kopbas ini kita tinggal 2 minggu, ya kan Kak. Jadi kayaknya untuk Sinta melakukan perubahan itu lebih cepat lebih baik sih Kak. Iya, Ya kan Kak. Soalnya juga waktu persiapan udah semakin tipis gitu kan. Jadi ya mungkin setelah ini mungkin lebih memaksimalkan kembali masalah penggunaan waktu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya berarti ya segera aja Sinta mungkin. Ibaratnya kalau beberapa minggu yang lalu mungkin ada yang bingung masalah Kopbas, Sinta pendam sendiri, Sinta pikir sendiri gitu kan. Pas jumpa, nggak sengaja jumpa dengan pembina lain baru dibahas. Dan kalau sekarang kayaknya mungkin Sinta harus bikin schedule untuk bisa minimal untuk briefing dengan pembina yang lain. Kayaknya seperti itu deh Kak caranya. Luar biasa ya, tadi penerapan untuk melakukan rencana aksinya ya, ingin membuat, ternyata Sinta ini guru yang profesional dan semangat ini seperti Harus semangat Kak, Iya, karena kan ya. juara, Aduh, pengen jadi menang. kakak ini perlu banyak belajar ini sepertinya. Iya, saling share aja sih Iya, kita, Kak. jadi dari rencana tadi yang memang sudah akan mau dibuat 2 minggu lagi nih akan kegiatannya, kira-kira komitmen seperti apa ini yang Sinta buat untuk bisa mencapai kondisi ideal tadi? Komitmen ya? Iya. Oke, berarti komitmen itu adalah Sinta memang pertama harus disiplin, mendisiplinkan diri Sinta sendiri nih Kak. Ya kan, itu kayaknya komitmen pertama Sinta harus disiplin dengan diri Sinta sendiri. Kemudian perubahan yang pengen Sinta lakukan itu Sinta harus berusaha untuk tetap konsisten gitu. Karena apalagi dengan timeline yang hampir sempit, ya kan, ibaratnya untuk setidaknya untuk persiapan Kopbas gitu kan Kak. Jadi mungkin lebih coba tenang menyikapi, namun tujuan itu selalu dapat tercapai minimal dalam 1 hari itu ada gitu. Jadi ya bebannya nggak Sinta rasakan sendiri gitu loh kan Kak. Dan dalam artian beban ini tidak menjadi sebuah beban lagi, tapi ada target yang memang harus kita selesaikan. Iya, Kayaknya itu bisa lah Kak untuk manajemen waktu Kak. Benar sekali itu Sinta. Jadi memang kalau kita membuat komitmen dalam perencanaan aksi itu kita memang harus disiplin, memang harus konsisten. Benar, gitu kan, Kak. harus tenang tapi fokus pada tujuan ini. Betul, Nah, Kak. jadi kira-kira dalam komitmen itu untuk melaksanakan rencana tadi nih, kira-kira Sinta itu perlu dukungan dari pihak siapa atau membutuhkan apa ini? Dukungan ya Kak? Atau apa yang Sinta butuhkan? Yang dukungan pertama itu pasti kepala sekolah sih Kak. Karena ini menyangkut kegiatan sekolah ya kan. Dukungan dari kepala sekolah, dan alhamdulillah sih sejauh ini kepala sekolah support banget kan Kak. Kemudian dukungan dari teman-teman lain, pembina pramuka, kakak-kakak pramuka, ya tujuannya itu tadi biar kolaborasinya lebih berjalan dan tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Kemudian tentunya kerjasama yang baik sih Kak dengan siswa yang terlibat dalam Kopbas, dan terakhir pastinya support dari teman-teman atau rekan-rekan guru lainnya, karena ya minimal kan pasti ada jadwal anak yang tidak masuk di kelas mereka. Setidaknya mungkin mereka bisa memberikan pembelajaran untuk anak-anak yang ikut Kopbas dengan cara yang berbeda dari anak-anak yang dalam kelas. Mungkin itu sih Kak dukungan-dukungan yang Sinta butuhkan. Iya, jadi benar ya Sinta ya, kalau kita membuat pelaksanaan di sekolah, kita memang harus melibatkan kepala sekolah, rekan-rekan kita, Betul, baru Kak. pembina juga. Tadi karena Sinta adalah pembina pramuka, Iya. siswa juga tadi. Jadi memang itu adalah hal-hal yang kita butuhkan di dalam perencanaan kita. Jadi kita nih udah sampai nih Sinta di penghujung percakapan kita. Jadi perasaannya gimana nih dari awal sampai akhir ini tadi, apakah sama atau berbeda nih perasaannya? Wih, Kakak nanya-nanya perasaan. Kalau perasaan sih sebenarnya sejauh ini Sinta justru kok aku lebih tenang ya gitu kan. Karena ternyata dengan saling berbagi, kemudian Sinta menyampaikan apa yang Sinta rasa, dan ternyata dari pertanyaan yang Kakak berikan Sinta akhirnya menemukan cara yang terbaik
bagi Sinta untuk menyelesaikan permasalahan Sinta sendiri gitu kan. Jadi kalau sekarang perasaannya lebih tenang ya Kak, perasaannya lebih tenang dan jadinya lebih berambisi gitu, karena sudah tahu nih apa yang bakal Sinta lakukan setelah ini. Itu sih Kak yang Sinta rasakan. Jadi alhamdulillah ya, jadi Banget, thank you, Kakak. sudah bisa menemukan solusinya ya. Pasti. Dari ternyata solusi itu ada dalam diri Sinta, karena Sinta ini adalah guru yang hebat, profesional dan multi talenta. Luar Bisa biasa aja sekali. sih Kakak, Jadi, tapi sebenarnya terima kasih sih Kak, dari pertanyaan-pertanyaan Kakak Sinta jadinya lebih confident setelah ini Kak, lebih percaya diri. sama-sama. Nah, jadi kira-kira ada lagi tidak nih yang akan kita bahas selain dari yang tadi? Sebenarnya kalau masalah yang dibahas tuh banyak, pasti masih banyak lah ya kan Kak, kayak pembelajaran lain. Tapi memang yang prioritas yang perlu banget Sinta harus dapat nih solusinya tuh yang tadi sih Kak. Berarti kita sudah menemukan ya solusi Sudah tadi, dong, alhamdulillah. sudah cukup. Berarti mungkin bisa kita akhiri ya, nggak apa-apa, percakapan kita kali ini. Semoga nanti kalau misalnya ada permasalahan atau kegalauan lagi, Sinta jangan sungkan nih. Bener ya, Iya. Sinta telepon Kakak loh. Oke, Kita bikin siap. janji ya. Oke, siap. thank you. Jadi sampai ketemu ya. Selamat siang, jangan lupa makan, jaga kesehatan untuk 2 minggu ke depan melaksanakan Aman, Kak. rencana aksinya. Oke, thank you Kakak. Iya, sama-sama. Oke, alhamdulillah ya Bu Siti ya, sudah terlaksana proses kucingnya di siang hari ini. Nah, dari sebelum saya menyampaikan penilaian saya nih, ada beberapa pertanyaan dulu yang mau saya ajukan sama Bu Siti. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu Siti lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pada proses kucing siang hari ini? Jadi tadi saya sudah mencapai indikator ketercapaian proses coaching saya ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah bisa mampu menuntun coach saya menemukan solusi yang ada di dalam dirinya menggunakan teknik pertanyaan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan dia juga mampu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan diri dia tersebut. Iya, di sini juga ada nih di catatan saya juga Ibu Siti sudah berhasil. Ibu Siti sudah berhasil menggali potensi dari kucing sehingga kucingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kompetensi kucing apa lagi nah yang ingin Ibu Siti tingkatkan dari proses coaching hari ini? Kalau ke depannya ya Bu ya, saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya, yaitu kehadiran penuh ya kan Bu ya, present. Karena kalau kita sedang bertanya kepada orang nih, kalau kita tidak present, tidak kehadiran penuh, mungkin kita nanti bisa tidak menyimak pertanyaannya gitu. Jadi padahal itu adalah alur yang penting untuk kita mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa coach tadi menggali potensi dirinya sehingga dia bisa mengatasi permasalahan dia. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan dengan rasa gitu. Terkadang saya itu bertanya ini hanya karena memang rasa ingin tahu saya sendiri tanpa melibatkan perasaan dari orang lain. Jadi mungkin kedepannya saya akan mampu bisa membuat diri saya memaksimalkan kompetensi mendengarkan dengan rasa ini. Iya, begitu ya Bu ya. Oke, dari proses kucing siang hari ini Ibu Siti sudah sangat bagus ya Bu ya, karena dari percakapannya sudah terlihat jelas nih alur tirtanya. Kemudian Ibu Siti juga sudah berusaha menggali potensi dari coachnya gitu, kucingnya gitu, sehingga kucing juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir kucingnya juga terlihat mempertanggungjawabkan nih dari solusi yang sudah dia dapatkan dan akan dilaksanakan pada rentan waktu yang secepatnya begitu ya Bu Siti ya. Oke Bu Siti, terima kasih proses kucing kita siang hari ini sudah berakhir. Semoga di proses kucing berikutnya lebih baik lagi. Amin. Dan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Siti. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video demonstrasi kontekstual kali ini bisa menginspirasi untuk praktek coaching ya Bapak Ibu. Oke, singkat saja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak.